Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah saat ini, di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama mempersiapkan diri masuk di dalam ibadah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya kasih karunia, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan menyertai kami. Amin. Shalom
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani. Supaya firman Tuhan ini hidup di dalam hati kita, apa yang kita dengar, kita terima, kita syukuri bahwa firman itu adalah kehidupan kita, menentukan kehidupan kita. Karena itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah mengaruniakan kepada kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kami, yang memimpin kami menuju kepada kekekalan. Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah gembala yang baik buat kami, yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk hidup bertumbuh melalui firman-Mu. Kami menyerahkan pemahaman firman Tuhan saat ini, kiranya Roh Kudus menolong kami, agar apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, apa yang kami terima sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tema saat ini adalah harapan. Sebenarnya apakah yang diharapkan oleh orang percaya? Tentunya orang percaya juga punya harapan hidup ini. Tentunya yang pertama, supaya kita akhirnya akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga bersama Yesus. Yang kedua, tentunya juga ingin seperti yang Tuhan Yesus harapkan, supaya kita semua orang percaya memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Yang ketiga, tentu kita ingin bahagia hidup di bumi ini. Semua orang ingin menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Karena itu kita mau membahas satu persatu tentang harapan hidup kita. Kita akan membaca Matius 6:33. Ini berbicara tentang kebutuhan hidup, tentunya termasuk kebahagiaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dari Matius 6:33 ini kita bisa belajar banyak hal. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berarti akan ada pembacaan, akan ada perenungan, akan ada penerapan. Karena yang benar itu adalah kerajaan Allah. Karena itu saudara-saudara, mari kita membuat satu tema supaya kita memiliki tujuan hidup, harapan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Tentu ada 3 hal yang saya coba ingin bahas, mungkin banyak tapi 3 hal saja. Pertama tentang surga, yang kedua tentang hidup dalam kelimpahan, yang ketiga tentang kebahagiaan. Ini ketiga-tiganya kita perlukan. Kita selalu ingin hidup berkelimpahan, kita juga ingin bahagia, kita juga ingin tinggal di surga. Ini 3 ini jadi satu paket yang kita harapkan, sehingga tema kita tentang harapan saat ini. Mari kita lihat satu persatu tentang harapan kita, tentang surga. Kalau surga ini orang Kristen sebenarnya semua harus tahu, kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita tinggalkan dunia ini, semua masuk surga. Jangan ada yang berkata, wah aku ini masih orang berdosa, masih jatuh dalam dosa. Ini tidak nyambung namanya. Karena Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan dalam segala kelimpahan.
Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang Kristen yang pertama itu harus memiliki kepercayaan penuh bahwa kita meninggalkan dunia ini menuju kepada hidup yang kekal, kepada kekekalan. Hidup bersama Bapa dan hidup bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Masuk kepada kehidupan yang sebenarnya di surga bersama Bapa dan Putra. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita paham tentang kebenaran ini? Nah, selama kita masih di bumi ini, hanya ditaruh iman, pengharapan kita bahwa pada waktunya kita tinggalkan dunia ini akan kembali ke surga. Karena Tuhan sudah janji bahwa Tuhan yang akan membawa kita ke surga. Yesus pergi dari dunia ini ke surga. Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Ya, nanti kalau sudah tersedia, Tuhan akan bawa kita, ambil kita untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Ini satu berita yang luar biasa. Ini kita harus imani. Jangan berkata aku masih orang berdosa, ini tipu daya yang tidak boleh diimani. Karena lebih percaya Tuhan apa lebih percaya kepada kata-kata dunia? Tentu kita lebih percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang kita akan masuk surga, kita akan masuk surga. Itu pasti, itu kepastian. Saudaraku yang kedua, kita hidup di dunia ini akan mengalami hidup di dalam segala kelimpahan. Ini Tuhan yang bicara, bukan kita menjadi sombong, tetapi kita hidup di dalam segala kelimpahan. Aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Kedatangan Yesus untuk memberikan kita hidup dan memberikan kita kelimpahan. Artinya kelimpahan itu bukan kekayaan. Tidak berkata aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Kelimpahan itu segala sesuatu yang diperlukan Tuhan cukupkan. Bahkan bisa menjadi lebih. Ini hidup dalam kelimpahan. Apa yang kita perlu Tuhan tahu. Dan ini bisa berlebihan. Orang Jawa bilang turah. Piye kebutuhan hidupmu cukup, bahkan turah. Ya, turah lebih. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau surga sudah didapat oleh karena Tuhan berjanji. Yang kedua, hidup dalam segala kelimpahan. Kalau selama kita hidup bersama Tuhan, kita akan hidup dalam segala kelimpahan. Karena Yesus sendiri yang berkata, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan dalam segala kelimpahan. Kalau Yesus sendiri hidup, dia sendiri memberi hidup dan dalam segala kelimpahan. Kalau kita bersama Yesus senantiasa, tentunya kita akan menikmati kehidupan dan berkelimpahan. Kita berjalan, kita tinggal bersama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, dan kita hidup bersama Dia. Tentu kita sama untuk menikmati apa yang Tuhan miliki, apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Yesus datang ke dunia untuk memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan. Yang menjadi pertanggungan jawab hidup kita. Kalau kita mau menikmati hidup di dalam segala kelimpahan, tentu kita tidak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Kita akan tinggal bersama Dia. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, kalau kita tinggal bersama Dia dan Dia berfirman, tentu Tuhan membuka kesempatan kepada kita untuk menikmati apa yang Dia janjikan. Apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Kalau kita mau tinggal bersama dengan Dia. Bahkan menjanjikan hidup dalam segala kelimpahan. Akan diberi kelebihan apa yang kita butuhkan. Saya bertahun-tahun melayani Tuhan sebagai hambanya. Saya merasa tidak pernah kekurangan.
Kalau orang pernah menyampaikan, ya ndak tahu dari mana asalnya pikiran itu. Saya mengalami sakit penyakit yang berat. Ada yang pertama, hamba Tuhan kok sakitnya berat seperti itu gimana? Sakit kanker ganas bisa terjadi itu gimana? Apa Tuhan nggak tahu? Itu pertanyaan yang konyol sebenarnya. Siapapun, hamba Tuhan siapapun, dia akan mengalami hidup yang sama. Capek, sakit, lelah, sama. Cuma kita punya kuasa dalam hidup ini. Buktinya saya dinyatakan kanker ganas dalam waktu sangat dekat. Dan dalam doa, kanker itu hilang sendiri, saudara. Dalam waktu yang dekat. Dokter aja tidak bisa habis berpikir, ini gimana terjadi seperti ini? Bisa datang begitu saja dan hilang begitu saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Tuhan Yesus yang kita sembah, kita tinggikan, yang kita muliakan. Dia berkuasa atas sakit penyakit. Dia berkuasa Dia berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit apapun, seberat apapun. Kalau Tuhan berfirman sembuh, akan sembuh. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Hidup dalam segala kelimpahan yang nomor 2 ini merupakan jaminan kehidupan kita. Bukan seberapa banyak harta kekayaan kita, tetapi apa yang kita butuhkan sehari-hari ini selalu berkelebihan. Hamba-hamba Tuhan mengerti persoalan ini. Merasakan satu kebahagiaan dalam hidup ini bahwa kita punya gembala yang baik, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Saya ingat waktu masih kecil, dibelikan kambing, domba. Orang tua saya harus membawa ke sawah, makan rumput, dan pulang membawakan rumput untuk dimakan di kandangnya. Tentunya Tuhan jauh lebih seperti yang saya pikirkan. Kalau kita domba-domba Tuhan, Daud berkata, tidur di padang rumput yang hijau, tidur di makanan yang dibutuhkan setiap saat. Ini merupakan hidup di dalam segala kelimpahan. Apa yang kita butuhkan selalu ada. Bukan apa yang kita inginkan yang ada, tapi apa yang kita butuhkan. Ini hidup di dalam segala kelimpahan. Yang ketiga tentang kebahagiaan, saudara. Kebahagiaan ini adalah merupakan hasil daripada cara hidup kita dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tetapi di Matius 5 juga ada 9 kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia dalam hidup ini? Saudara nanti membaca tentang 9 kebahagiaan. Bagaimana bisa merasakan hidup bahagia di tengah-tengah dunia yang saat ini dilanda corona, ya, yang selalu harus hati-hati, jaga jarak, cuci tangan. Ini yang protokol kesehatan yang harus kita jalani, nggak bisa diabaikan. Tetapi tentang pemeliharaan Tuhan ini, Tuhan yang memelihara kita. Kita ini domba-domba gembalaan Tuhan. Siapa yang sanggup melawan kita kalau Tuhan beserta kita? Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, tidak ada. Saudara, kita ini bersyukur, percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Bukan di bumi saja, saudara. Di bumi itu Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga. Tuhan sediakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan kepadamu.
hidup menjadi orang yang percaya kepada Yesus, yang taat kepada firman-Nya. Yesus yang adalah Tuhan menjamin kehidupan kita di bumi dan di surga. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sediakan tempat bagiku. Jadi kapanpun kita tinggalkan dunia, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak melalui proses pengadilan, penghakiman. Tuhan sendiri yang menjemput kita, mengambil kita dari bumi, menjemput kita, membawa kembali ke rumah Bapa di surga. Amin, saudara. Ini kelebihan kita mengikut Tuhan, bahwa kita di bumi diperlengkapi, dicukupi. Yang akan datang Tuhan sediakan bagi kita tempat di surga. Dan Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan. Kebahagiaan ini memang pertama takut akan Tuhan. Yang lain, Tuhan membuat satu sistem strategi 9 kebahagiaan. Kalau saudara atau kita semua mau menikmati kebahagiaan, jalani setiap bagian, saudara akan menikmati kebahagiaan. Jadi 3 hal ini yang menjawab pengharapan kita, bahwa Tuhan menyediakan surga. Yang kedua, Tuhan menyediakan kelimpahan buat kita. Ketiga, Tuhan menyediakan kebahagiaan buat kita. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Selamat menikmati kebahagiaan dan kelimpahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk melihat janji Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan menyediakan kami tempat di surga. Bahkan Tuhan menyediakan kehidupan yang kelimpahan di bumi, dan menikmati kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat kami. Ini adalah anugerah bagi kami, walaupun kami diberi syarat-syarat yang Tuhan inginkan untuk menikmati semua itu. Tetapi kami tahu bahwa syarat-syarat ini mudah dan dapat kami lakukan dengan baik. Karena firman-Mu adalah mudah. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk saat ini kami mau bersyukur bahwa pengharapan kami tersedia, terwujud bagi kami, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingatlah semua anugerah-Nya. Setinggi demikianlah besarnya kasih Bapa.
Ku bersyukur atas kemurahan-Nya. Dia puaskan, Dia puaskan, Dia puaskan hatimu. Sungguh besar kasih-Nya Bapa-Ku. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingatlah semua anugerah-Nya. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih Bapa. Sungguh besar kasih-Nya Bapa-Ku. Ku bersyukur atas kasih-Nya. Ku bersyukur atas kemurahan-Nya. Dia puaskan, Dia puaskan, Dia puaskan hatimu. Sungguh besar kasih-Nya Bapa-Ku. Sungguh besar kasih-Nya Bapa-Ku. Sungguh besar kasih-Nya Bapa-Ku. Saudara-saudara, ini waktunya kita masuk di dalam perjamuan kudus, supaya semua saudara-saudara mempersiapkan diri, menyiapkan roti dan anggur untuk menjadi sarana melaksanakan perjamuan kudus saat ini. Tentunya saudara sudah siap dengan roti dan anggur. Mari kita ambil roti. Roti ini adalah lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita supaya kita memiliki hidup yang kekal di surga. Terimalah
dan makanlah roti ini sambil mengucap syukur. Mari kita makan bersama-sama. Ambillah anggur. Anggur ini lambang darah Tuhan yang telah dicurahkan bagi kita untuk menyucikan kita dan menguduskan kita dari segala yang jahat dan dosa. Mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah datang dari surga ke dunia, menderita dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, yang saat ini kami peringati bersama-sama untuk memastikan bahwa Engkau telah menebus dosa kami sehingga kami kudus dan tak bercacat di hadapan Bapa Surgawi. Oleh karena pengorbananmu ini merupakan anugerah yang kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Karena itu kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa menjalani, melaksanakan, memperingati kematian dan pengorbanan Tuhan untuk kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Karena itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu kembali. Shalom, saat ini saya akan menginformasikan mengenai kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Meskipun saat ini kita terbatas dalam beraktivitas, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengadakan persekutuan. Kita perlu untuk membangun iman kita dengan terus mengikuti persekutuan online. Jadi, jika saudara belum tergabung dalam kelompok persekutuan, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih dapat langsung ditransfer di nomor rekening di bawah ini.
atau dapat melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan sering keluar jika tidak ada keperluan. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.